Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Kok lemes banget ini? Kalau lemes saya ikut lemes ini, Bu. Masih semangat kan? Iya. Baru jam berapa sekarang? Jam 11 ya. Biasanya acara di sini nih sampai jam berapa ini? Subuh. Subuh gak sanggup, Pak. Anda pulang dekat 5 menit 10 menit sampai, saya 7 jam, Pak. Ya. 1 jam aja ya. Setengah jam. Hah? Setengah jam ini panjang loh. 20 menit 5 menit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Bu, ya. Secukupnya saja ya. Tetapi mohon maaf, saya pakai bahasa Indonesia saja. Bisa dimengerti? Ngertos? Understand? Hebat ini. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, al ulama al aizza, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru, para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu nama antum semua, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada anda semuanya, kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kedatangan alim, para kiai, para ulama, para guru, para tokoh agama menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Utamanya yang saya hormati guru kita bersama, Sahibul Fadilah Kiai Haji Encek Samarakondi. Benar ya? Masya Allah. Sama-sama kita doakan mata'anallahu butuli hayati fisiha wal afiyah. Kita doakan guru kita panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah, dimudahkan semua urusannya, ditambah lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para pejabat baik sipil maupun militer, utamanya tadi Pak Camat beserta jajarannya, Bapak Lurah, yang hadir juga Bapak dari TNI, Bapak Dan Ramil. Mohon maaf
tidak bisa menyebutkan juga namanya, dan juga Bapak Kapolsek Malimping. Alhamdulillah pada hadir semua, sama-sama kita doakan pejabat kita mudah-mudahan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati panitia haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana sama-sama kita doakan mudah-mudahan panitia dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini malam hari ini terlaksana, bisa terjadi acara ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil upaya kerja keras para panitia hall Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai-santai ya Bu, Pak, kan belum ngantuk, belum ya? Anda belum ngantuk, saya ngantuk ini. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha kuasa atas segala karunia-Nya, kita bersama-sama dimudahkan oleh Allah, diringankan kaki dan hati kita hadir dalam satu acara yang mana acara ini sama-sama kita yakini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak dapat rahmat semua ini? Karena berdasarkan athar mengatakan dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Mengingat, berzikir orang-orang soleh, wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya yang malam hari ini kita hauli Maulana Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Insya Allah kalau disebut namanya, Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya. Maka yakin malam hari ini bubar dari tempat ini, pulang kita ke rumah masing-masing, mengangkat tubuh dari tempat ini, tidak lain dan tidak bukan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, Allah sehatkan badan kita semuanya. Yang sekarang hatinya lagi nggak gembira, mudah-mudahan gembira. Gembira nggak kita ini? Di depan sumpek semua ini kelihatan Pak. Iya, lagi banyak masalah, problem Pak ya. Mudah-mudahan Pak berkatnya orang soleh, berkasnya kekasih Allah Pak, sumpek kita, gelisah kita diganti kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang rezekinya sedikit, mudah-mudahan berkah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah luaskan, Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang manfaat, yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum kawin, nah ini yang belum kawin banyak apa enggak ini? Kalau sedikit nggak usah didoakan, kalau banyak perlu didoakan ya. Banyak yang belum kawin? Hah? Sudah? Tapi nggak apa-apa, kalau mau kawin lagi kita doakan. Oh, berani bener nih Bu ya. Nantang ini ya. Emang sudah punya istri berapa Pak? Waduh, kalau satu repot Pak. 1, 2, 3 sama-sama pusing Pak. Benar enggak? 1, 2, 3 makan juga sama Pak, ikannya tahu tempe, benar enggak?
Lah kalau sama Pak, mendingan kawin lagi Pak. Iya Bu? Boleh Bu ya? Pak, ini bahaya ini Pak. Ini istri Anda bahaya ini, kenapa ini? Jangan-jangan yang bilang boleh ini janda ini. Perlu diketahui Pak, ya, yang kita peringati hall ini Pak, Syekh Abdul Qadir Jailani ini Pak, kawinnya bukan satu Pak. Loh, Anda kan kepingin jadi diaku menjadi umat apa, jadi muridnya Sultan Aulia, benar nggak? Kepingin nggak kita ini dapat syafaat dari Sultan Aulia? Syekh Abdul Qadir Jailani, pingin nggak? Jangan cuma pingin, apa yang dilakukan kita ikuti. Lah iya kan, kalau orang cinta harus mengikuti, benar nggak? Anda ngomong cinta cuma nggak ngikutin, cintanya palsu itu, cintanya dusta. Saya Abdul Qadir Jailani itu Pak, iya, kawinnya sudah umur agak istilahnya perjaka, sudah jomblonya udah lama, umur 50 tahun Pak. Umur, sejarahnya begitu. Kenapa belum kawin-kawin? Bukan nggak laku Pak. Kalau mau kawin mulai muda Pak, banyak yang mau itu Mas Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Bukan begitu, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini Pak, nanti saya ceritakan. Syekh Abdul Qadir Jailani ini Pak menunggu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dikerjakan itu menunggu isyarah dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk urusan kawin Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya sama teman-temannya, wahai Syekh, padahal sudah ini orang hebat, Anda kenapa nggak kawin-kawin? Apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya menunggu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dapat isyarah melalui mimpi, maka langsung Pak, saya katakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengikuti Nabi Muhammad. Kawin bukan langsung satu Pak, langsung 4, dikarunia anak 49 anak. Umur 50 tahun Bu, istrinya langsung 4, kawin langsung 4 Pak. 1, 2, 3 nggak repot Pak. Kita 1 aja masih repot ya. Ini 4 Pak, langsung istri anaknya 49. Kenapa? Saya katakan tadi, Sultan Aulia ini Pak, Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umat, jadi murid Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah nambah karunia yang diberikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan kokoh di hati kita sampai menjelang ajal, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW, yang karena Nabi Muhammad kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berikut, karena Nabi Muhammad kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak nasihat. Kalau nasihat jam segini Pak, saya yakin Anda sudah ngantuk, sudah lapar, nggak mungkin masuk, dengar kanan keluar kiri, nanti ditanya ulang, itu yang ceramah Habib itu ceramah apa? Waduh, ceramahnya paling barokah, begitu aja. Makanya saya nggak ceramah. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ceramah yang luar biasa, nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, setiap hari bisa taat kepada Allah, semangat beriman kepada Allah, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya cuma cerita saja. Kenapa? Karena malam hari ini hall Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Kenapa Sultan Aulia mendapat kedudukan
sebagai wali, sultan. Sultan itu Pak, penguasa Pak, raja. Rajanya para wali. Di Irak waktu itu di Baghdad bukan Syekh Abdul Qadir Jailani saja, ada wali-wali banyak Pak. Cuma yang hebat itu manakibnya disebut itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Pemimpin para wali di masa waktu itu, di zaman waktu itu. Kenapa bisa mencapai kedudukan begitu? Karena orang soleh mengatakan, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa seperti itu? Dia mengatakan la yagulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. La yagulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Ini intinya. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat derajatnya oleh Allah? La yaqulu wa la yaf'alu, tidaklah berbicara, tidaklah bertingkah laku illa ma'rufa, kecuali kebaikan. Li'ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, saya bicara kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini Pak nggak pernah ngomong yang nggak ada manfaatnya. Bukan seperti kita ngomong ngalor ngidul, ya, ngoceh kita ini Pak, bukannya manfaat tapi malah menjadikan bahaya. Bener gak? La yaqulu, tidaklah berbicara ma'rufah kecuali kebaikan. Artinya apa? Setiap saat keluar daripada mulut Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam berbicaranya adalah kebaikan atau kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Selalu berzikir, selalu bersolawat, selalu membaca Al-Quran, selalu menasehati, mengajar, semuanya perkataannya tidak pernah berbohong atau mencaci manusia, merendahkan manusia, tidak pernah dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat menjaga mulutnya, tidak semata-mata mulut digunakan yang bukan-bukan. Anda kepingin jadi wali nggak Pak? Ibu pengen jadi wali nggak Bu? Loh, wali perempuan banyak Bu, banyak. Rabi'atul Adawiyah itu wali perempuan. Ada lagi itu Syekhon Sultanah Al-Yamani, itu perempuan, wali perempuan di Yaman sana. Makanya dia bangsanya Al-Yamani. Syekhah Sultanah diangkat jadi wali karena oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatannya? Apa ibadahnya? Setiap hari sholawatnya 10.000. 10 diangkat jadi wali Pak. Bahkan mengalahkan laki-laki, wali laki-laki kalah dengan Syekhona Sultanah. Dulu kalau ada masalah Pak, datang ke wali perempuan ini, tanya, wahai wali, wahai waliyah, kan waliyah itu perempuan, ini saya punya masalah begini-begini, bagaimana solusinya, bagaimana? Oh, kalau dulu kan kalau kita datang ke ulama harus ada solusi, bukan nasihat saja Pak. Jadi kalau datang ke kiai, ke ulama, jangan cuma nasihat saja, minta solusi. Itu yang datang ke Syekhona Sultanah itu minta nasihat sekalipun solusi. Maka langsung Pak, sebentar saya masuk kamar dulu. Di kamar Pak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, ya qadha. Maka ditanyakan bagaimana persoalannya bagi orang ini, maka dijawab oleh Nabi, terpecahkan, semuanya selesai. Sholawatnya 10.000. Sholawat kita berapa Bu? Pak, berapa Pak? Sholawat kita berapa ini? Hah? Yang wajib sholawat kita ini berapa? 5 kali Pak. Kan sholat pakai sholawat. Anda nggak sholat apa? Yang wajib sholawat itu 5 kali. Kalau Anda nggak sholawat di dalam sholat, batal sholat Anda. Benar nggak? Ini orang Malimping sholat nggak? Ini bingung saya. Jangan-jangan sholatnya pas perlu aja, Dohor sama asar saja, maghrib isya subuh amblas sudah.
Makanya malam ini nggak usah malam-malam. Saya khawatir malam nanti pulang tidur kebablas, nggak sholat subuh, godok semua sholat subuhnya. Alasannya, oh ikut khultuan Syekh yang ceramah Habib terlalu panjang. Nah, siapa yang salah ini? Habib, enak aja. Anda ini nggak ikut bayar saya, nyalain saya. Ada Pak Kapolsek, saya laporkan itu. Ya, makanya nggak usah lama-lama. Ini acara sunnah, ada baca Quran, baca dzikir. Ini luar biasa. Cuma jangan dilupakan Pak. Bubar acara ini kita niat Pak, nyontoh Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Pak tiap malam nggak pernah tidur. Makanya jadi wali. Kalau Anda enggak kan, ngorok tiap hari. Hah? Duduk aja sekarang saya yakin pada ngantuk, bisa tidur nih. Maka saya sarankan kalau Anda ngantuk di sini tidur aja nggak apa-apa. Biar saya ngomong sendirian nggak apa-apa Pak. Kadang-kadang saya heran kalau acara ceramah tausiah agama itu pada ngantuk semua. Kalau sudah di rumah nggak ngantuk kita Pak, aneh Pak. Nunggu ini kaum pria laki-laki ini kalau nonton bola Pak, iya jam 2 malam bisa bangun Pak. Piala dunia itu Pak, apalagi final Pak, bisa bangun sendiri kita Pak. Aneh kita ini. Coba kalau tiap hari kita ini pakai jam beker pun, mau sholat tahajud aja pasti kebablas saja, benar nggak? Tapi giliran sholat apa, main bola atau ibu-ibu lihat sinetron, apalagi mau maghrib, wah sinetron paling bagus ini Pak, mau maghrib Pak. Pas adzan maghrib lagi main sinetron Pak, ibunya nunggu Pak, sampai iklan langsung lari ke kamar mandi Pak, wudhu. Habis wudhu takut ketinggalan, kembali lagi nonton, nunggu iklan lagi, habis iklan langsung sholat gak usah pakai zikir, gak usah pakai doa, nonton lagi Pak. Ini sholat iklan namanya. Ada nggak di sini? Alhamdulillah kalau nggak ada ya, berarti kita khusyuk ini. Iya, kita ini kadang-kadang nggak, susah untuk diajak ibadah itu susah Pak. Kebanyakan setannya kita ini Pak ya. Kebanyakan. Berarti ada setan nggak kita ini? Ada nggak setannya? Nggak ada. Anda males kok nggak mau bangun malam. Setan ini Pak, benar nggak? Makanya saya katakan kalau Anda nonton bola nggak usah dibangunin, dah bangun sendiri Pak, kuat kita Pak, nggak usah minum kopi melek kita Pak. Coba ini sudah dikasih kopi masih Pak, ngantuk aja kita, lemes aja kita nih. Kalau saya bukan dari Jailani, selama hidupnya Pak nggak pernah tidur malam Pak. Bahkan dikatakan wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yusolli subuh biwudu'il isya. Sholat subuh dengan wudhunya isya, artinya apa? Nggak batal semalaman Pak. Malam itu diisi dengan zikir, baca Quran, sholawat, ngaji segala macam, sampai menjelang subuh nggak batal wudhunya. Subuhnya waktu sholat isya. Hebat apa nggak hebat Pak? Pantas nggak jadi sultan aulia? Mohon maaf ya, orang itu pamer ibadah nggak boleh. Saya mau pamer cuman ini tahadus bi nikmah. Saya juga begitu Pak, yusolli subuh biwuduil isya. Saya begitu Pak, saya sholat subuhnya pas wudhunya isya Pak. Cuma beda dengan sultan aulia, beda satu strip saja. Kalau saya kan biasa diundang orang Pak dari Jakarta itu, ya berangkat habis maghrib atau habis isya, belum sholat isya, lupa Pak, pulang sampai di Jakarta balik 3:30 pagi. Kayak sekarang ini belum sholat isya Pak. Loh iya, terang-terangan saja. Sampai di rumah, sampai di tempat saya Pak, masih ngopi, masih ngerokok. Baru ingat, baru sadar, loh belum sholat isya, sudah 3:30, jam 4 kurang 4. Maka saya wudhu, cepet-cepet sholat isya Pak. Sudah sholat isya, saya salam Pak,
10 menit kemudian adzan subuh. Saya nggak batalin sholat apa, nggak batalin wudhu, saya langsung sholat subuh. Sama nggak dengan Sultan Aulia? Jangan ditiru Pak, itu tradisi saya ya. Nggak bisa Pak, karena saya kan ya tadi perjalanan Pak. Ya, Anda kan nggak kemana-mana, Anda muter Malimping saja. Jam 9 udah ngantuk, setengah 10 ngantuk. Kalau nggak bisa bangun subuh terlalu Anda ini. Begitu Pak Sultan Aulia ini Pak. Saya katakan, saya kembali lagi, la yaqulu, tidaklah berkata illa kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Mohon maaf sekarang ini Pak, kita lihat itu manusia ini Pak nggak bisa ngerem mulutnya. Di antara kita ini saling caci maki, benar nggak? Apalagi di media sosial, ngeri Pak. Caci maki itu jadi kebiasaan Pak. Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa? Mengikuti siapa? Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita nggak ada ngajarin Pak caci maki Pak. Loh, apa manusia ini ada yang semuanya harus kita cocokin semua, ada yang kita baikin semua? Mungkin satu di antara kita nggak cocok dengan satu ulama, satu kita nggak cocok dengan satu kiai, nggak masalah, tapi jangan saling caci maki. Ini yang dicaci maki sekarang Pak bukan manusia biasa, kiai, ulama lagi Pak, berani sekarang. Bagaimana mau jadi wali Pak? Jauh kita dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka malam hari ini, hal ini pelajaran bagi kita. Jangan sekedar datang tiap tahun, acara kita ramekan, cuma nggak tambah kebaikan pada diri kita, ini percuma. Ayo mulai sekarang jaga mulut kita, jangan sering bohong, jangan menghina orang, jangan saling caci, jangan saling mengumpat seseorang, nggak boleh Pak. Mulut kita ini isinya apa sih Pak? Mohon maaf, mulut kita ini Pak, selain bicara yang baik atau kalimat thayyibah, maksudnya untuk berzikir, untuk baca Quran, nggak ada manfaatnya mulut kita ini Pak. Di dalam mulut kita ini Pak sudah ada rem sebetulnya, ada gigi, ada bibir, itu rem sebetulnya Pak. Cuman kita nggak sadar, keceplosan terus kita ini Pak, menghina seseorang, mencaci seorang. Sekarang bukan pakai mulut, pakai tangan, ngirim caci maki pakai tangan, sama saja dosa. Kalau Anda saling caci maki, kata Nabi, idza tasabat ummati sagatat min ainillah. Kalau umatku ini saling caci maki, maka jatuh dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau Anda caci maki, percuma, Anda ibadah pun gak didengar oleh Allah, doa Anda gak diijabah oleh Allah. Kenapa? Anda jauh daripada pandangan Allah karena Anda selalu mencaci maki. Paham ya Bu? Apa Bu? Kok insya Allah tadi? Caci maki Bu, menggunjing nggak boleh Bu. Nah, kebiasaan wanita ini belanja, ya. Bukan urusan belanja saja, gunjing tetangga. Kira-kira kalau ngaji itu 1 juz sudah selesai kita Bu. Bener nggak Bu? Udah, mulai besok jangan Bu. Jemput anak sekolah, nggak usah kita cerita macam-macam jelek, apalagi namimah, naudzubillah. Udah, kalau Anda nggak bisa bicara yang baik, nggak bisa nasihat, mendingan diam, mendingan karena diam itu Pak adalah emas. Diam itu adalah, ada yang mengatakan idza kalamuhu kafiddo wasukutuhu kaddahabun. Seandainya bicara kamu, bicara Anda ini dinilai dengan nilai perak, maka diammu adalah emas. Mahal mana perak dengan emas? Mahal mana Bu? Apalagi Mas Joko. Wah. Jadi Pak, mulut kita ini nggak berguna Pak kalau tidak
untuk bicara yang baik, untuk zikir nggak manfaat. Mohon maaf, di dalam mulut kita ini apa sih isinya Pak? Cuma dua Pak, ludah sama air liur, bener nggak? Saya mau tanya, ludah siapa yang wangi baunya? Loh, ayo paling cantik dah di sini, paling ganteng lah di sini. Di mana ini? Kampung apa namanya ini? Ludahnya itu paling, ada nggak yang wangi? Apalagi bangun tidur, coba Anda pengen diludahi orang bangun tidur? Loh, mohon maaf, kita ini Pak, ludah kita ini nggak ada yang wangi Pak. Untung kita ini masih ada iman kepada Allah. Kalau tidak, kita lebih rendah dari binatang, lebih rendah dari hewan. Mohon maaf, ludahnya lebah Pak, jadi madu. Betul enggak? Lalu ludah Anda jadi apa Pak? Apalagi air liur, acah. Kalau acah walet mahal Bu. Kalau acah kita, kalau itu laku Pak, senilai walet Pak. Ya, kata ibu tadi, liur kita ini seperti liurnya walet katanya Pak. Yang paling kaya dulu tuh kiai Pak. Loh kenapa? Santrinya kalau tidur pada keluar air liur semua, itu dijual. Kalau laku paling kaya kiai Pak. Coba itu santri dikasih bantal yang baru warna putih ya, 3 hari dilihat itu Pak, sudah kelihatan gambar gunung itu Pak, macam-macam, pulau baru Pak. Iya, makanya sudah, kita tidak perlu ngomong banyak. Kalau nggak bisa nasihat, diam Pak. Kadang-kadang kita ini heran, ya, ngomong yang nggak manfaat lagi Pak. Ngomong yang nggak manfaat ini Pak, hati-hati Pak, nambah catatan kita Pak. Anda terlalu banyak ngomong. Dulu kan kita pernah belajar waktu ngaji itu Pak, man kasuro kalamuhu kasuro khota'uhu. Barang siapa yang banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Waman kasuro khota'uhu kasuro jambuhu. Barang siapa banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Waman kasuro jambuhu, naudzubillah, dakhalan nar, masuk neraka. Maka tidak usah sudah. Kalau Anda nggak bisa nasihati, nggak bisa, mendingan diam. Kita pakai mulut kita untuk zikir, untuk kalimat thayyibah. Setuju Pak? Bisa dimengerti? Understand? Lanjut nggak ini? Itu perkataan daripada Sultan Aulia. Sekarang perbuatan Pak, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Perbuatannya kebaikan, nyontoh Nabi, menyontoh akhlak Nabi, menyontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon maaf Pak, nggak pernah dia itu sombong, menyombongkan diri Pak. Meskipun posisinya sudah luar biasa Pak, mohon maaf, kalau kita punya jabatan saja sudah jadi hebat. Kita ini punya ilmu, baru mondok 2 tahun saja baru bisa ngaji Pak, wah sombongnya luar biasa. Itu bukan perbuatan yang baik. Syekh Abdul Qadir Jailani ini Pak, akhlaknya luar biasa, perbuatannya luar biasa. Dihina, dicaci seseorang, tidak marah. Ini saya kasih contoh. Tadi kan saya ngomong, saya nggak nasihat, cuma cerita saja. Pernah itu Pak, ini sudah jadi wali besar Pak, sudah Sultan Aulia Pak. Bu, pernah berjalan sama santri-santrinya, sama murid-muridnya begitu. Wah luar biasa, diikuti banyak santrinya. Di tengah jalan Pak, ada pemabuk bawa minuman begini Pak, bawa minuman, menyapa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nyapanya bukan sopan Pak, nyopanya melecehkan, langsung manggil nama, ya Syekh, ya Abdul Qadir, bukan Syekh lagi, ya Abdul Qadir. Apa yang diomongkan? Hal Allah qadirun.
Wahai Abdul Qadir, ini mabuk Pak, sambil mabuk sambil bawa minuman, bawa alkohol ini Pak, bawa barang haram. Hal Allah Qadirun. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jilani? Naam, Allah Qadirun. Benar, Allah Qadirun, Allah mampu. Pertanyaan begitu, apakah Allah mampu? Hal Allah Qadirun, apakah Allah mampu? Maka dijawab oleh Sultan Aulia, naam, Allah Qadirun, Allah mampu. Ini muridnya Pak sudah mau marah Pak, ini orang kurang ajar ini. Masa nama kiai kita disebut nggak pakai label kiai, nggak pakai label ustadz. Coba kira-kira kita Pak, ya, yang mau jadi ustadz ini, calon-calon ustadz, ya, atau yang kiai sekali yang jadi pengajar, disebut namanya saja kita tersinggung Pak, marah. Kita ini ribut dengan penghargaan seseorang, kepingin dihargai seseorang. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani punya kedudukan seperti itu, nggak butuh kedudukan Pak. Yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggikan kedudukannya. Kalau dengan manusia biasa saja, mau dihina, dicaci dirinya, nggak ada masalah. Apakah sekali tanya begitu? Tidak, disapa lagi, ya Abdul Qadir, sama pertanyaan, hal Allah Qadirun? Naam, Allah Qadirun. Bingung muridnya ini, tadi tanya begini, kedua begini lagi, sampai ketiga kali, ya Abdul Qadir, hal Allah Qadirun, apakah Allah mampu? Naam, Allah Qadirun. Langsung Pak Syekh Abdul Qadir Jilani tersungkur nangis Pak. Muridnya bingung, ini kenapa ini? Kiai kita, ulama kita, guru kita ini dengan pertanyaan begitu, terakhir dia menangis karena apa? Maka setelah nangis sebentar, meneteskan air mata, Sultan Aulia berdiri, memerintahkan muridnya, wahai murid, wahai santri, pemabuk ini bawa ke rumah saya, mandikan, bersihkan, kasih pakaian yang bagus, kasih makan yang enak. Ini pemabuk Pak, yang kalau di mata kita, kalau kita Pak lihat pemabuk, wah masuk neraka ente, kan begitu kita, ngapain ini orang nggak bener. Tapi Sultan Aulia tidak, kelakuannya, tindakannya tidak begitu Pak, menghargai Pak. Karena belum tentu yang pemabuk ini mengalahkan orang yang ahli ibadah. Benar nggak? Jangan selalu merendahkan orang Pak. Maka ketika sampai di rumah, dimandikan segala, dikasih pakaian yang bagus, dikasih makan yang enak, muridnya tanya, wahai guru, wahai tuan saya, kami bingung, Anda tadi ditanya hal Allah Qadirun, hal Allah Qadirun, maksudnya apa? Ini pertanyaan wali ketemu wali Pak. Makanya kadang-kadang Pak, Anda ini kalau melihat seseorang Pak, jangan lihat dohir, kacamata dohirnya Pak. Kadang-kadang wali Pak, hati-hati Pak. Cuman hati-hati, zaman sekarang ini banyak wali-walian. Benar nggak? Orang edan dianggap wali, sekarang begitu, nggak pakai baju dianggap wali. Hati-hati Pak. Kenapa Syekh Abdul Qadir tahu kalau wali? Karena dia wali, la ya'riful wali ilal wali. Anda nggak tahu wali, ini wali beb, nggak sholat ini beb. Di mana ada wali nggak sholat Pak? Oh wali ini beb, boleh nggak puasa? Hati-hati, jangan tertipu. Nggak ada wali itu yang meninggalkan syariatnya Allah Pak. Meskipun hakikatnya, ilmu ma'rifatnya sudah tinggi Pak, tetap berjalan di syariat Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani ini Pak tetap jalan di syariat Allah meskipun pangkatnya tinggi Pak. Nggak pernah meninggalkan syariat, nggak pernah meninggalkan puasa, sholat tidak, bahkan sholat sunnahnya luar biasa. Yang sunnah aja seperti wajib, apalagi yang wajib selalu dijaga. Maka pertanyaan tadi, hal Allah Qadirun maksudnya apa wahai guru? Yang pertama tadi, hal Allah Qadirun, apakah Allah mampu an yahfironi,
Apakah Allah mampu aku ini yang mabuk sekarang wahai saya Allah mengampuni dosa saya? Maka saya jawab, na'am, Allah gadirun. Kamu mabuk, tapi kalau kamu tobat Allah akan mengampuni Anda. Allah mampu mengampuni. Yang kedua, hal Allah gadirun an yanfa'ani mislu yarfa'uk. Apakah Allah mampu wahai saya Abdul Jalani mengangkat saya seorang pemabuk ahli maksiat, derajat saya seperti engkau jadi wali, jadi sultan aulia? Maka saya jawab, na'am, Allah gadirun. Meskipun saya mabuk, bisa enggak Allah ngangkat derajat saya seperti derajat Anda? Maka saya katakan, jangan Anda kalau melihat manusia ahli maksiat, Pak, jangan semet-met. Anda boleh benci dengan perbuatannya, tapi enggak boleh mencaci manusianya. Wah, inti enggak puasa Ramadan, inti masuk neraka, inti. Anda tahu dari mana, Pak? Wah, inti suka sabung ayam, bahaya inti. Nanti di neraka inti disabung sama ayam. Tidak seperti itu. Maka dikatakan, saya mampu enggak, Allah mampu enggak merubah nasib saya seperti nasib Anda jadi wali meskipun saya seorang pemabuk? Benar, Allah mampu. Kenapa? Yang terakhir, hal Allah gadirun yuhawwilani an yankulani ila makanik wa yankulak ila makani ila hali. Apa maksudnya, Pak? Apakah Allah mampu? Allah bisa. Saya sekarang jadi sultan aulia, Anda sekarang jadi pemabuk. Apakah Allah bisa merubah langsung hari ini Anda sekarang jadi sultan, jadi pemabuk, saya jadi pemabuk, jadi sultan aulia? Maka saya menangis, saya bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kenikmatan saya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya jawab, Allah mampu merubah nasib seseorang. Hati-hati. Seorang ahli maksiat belum tentu, Pak, hidupnya untuk maksiat. Allah kalau sudah memberikan hidayah, bubar itu, Pak. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang orang kafir yang masuk Islam jadi mu'alaf, kita ini kalah ibadahnya. Benar nggak? Kita ini sok-sokan saja Islam dari lahir. Wah, masuk surga, Bib. Enak bener. Anda ini masuk surga, Pak. Surga ini, Pak, kata orang, surga ini perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Betul nggak? Ibu mau masuk surga, Bu? Bapak mau masuk surga, Pak? Lemes jawabannya. Udah terakhir aja dah ini, saya tanya. Yang jujur, Anda mau masuk surga nggak? Kapan? Lah, orang itu kalau dikasih kenikmatan, misalkan, Ibu saya kasih hadiah kulkas, saya kasih mesin cuci, langsung nagih nggak? Kapan, Beb? Kan begitu. Hari ini mestinya, Beb, kan begitu. Lah ini surga. Kok masih kapan waktunya, nanti waktunya? Terlalu lama di dunia repot, Bu. Dunia ini sudah repot, ruwet isinya, Bu. Kita ini banyak tanggungan, banyak utang nggak kita, Bu? Ya, Pak, banyak utang nggak kita, Pak? Bukankah kalau kita mati lunas utang kita, benar nggak? Kepingin lunas nggak utang kita? Ya cepat mati dong. Itu resepnya sudah. Surga, Pak, Masya Allah. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala hadra ala qalbin basar. Surga itu, Pak, isinya, Pak, mata kita ini belum pernah memandang sehebat, seindah, seistimewa surga, Pak. Istana yang besar, yang mewah pun, Pak, nggak ada. Sekecil kuku jari kita, Pak, belum bisa menandingi surga. Wala sami'un, dan kita tidak pernah mendengar kenikmatan yang melebihi kenikmatan daripada surga. Dan surga tidak bisa kita bayangkan dengan hayalan, dengan otak kita, dengan hati kita. Gak bakal masuk.
Surga ini luar biasa, kutufuha daniyah. Surga ini tumbuh-tumbuhannya, buahnya nggak perlu pakai manjat, Bu. Nggak usah pakai jalan, nggak usah pakai tangga. Diambil, Pak. Rendah semua, Pak. Kita ngambil buah, nggak usah pakai naik pohon, Pak. Kalau naik pohon takut nanti jatuh, tulang kita patah. Di surga nggak ada rumah sakit. Dan yang mohon maaf, yang laki-laki tadi semangat bener ya, keping masuk surga. Anda, mudah-mudahan saya doakan masuk surga. Anda akan dikaruniai permaisuri bidadari 33, ada yang mengatakan 70 bidadari. Seneng gak, Pak? Semangat gak? Bidadari. Anda gak bosan dengan istri Anda, Pak? Lah, ini pertanyaan normal, Pak. Mungkin dalam hati Anda bertanya begitu. Bu, nggak boleh bohong ini, Bu. Ini acara ya. Ini bukan acara seperti ini siaran langsung. Ini siaran langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bohong. Wa quli malu, kata Al-Qur'an. Wa quli malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya Allah dan nabinya dan orang meninggal melihat memandang Anda sekarang. Makanya jangan bohong, Pak. Ya, Bu, jangan bohong. Karena dipandang Allah sekarang kita ini. Saya sekali tadi tanya, Pak, semangat nggak ke surga, Pak? Bidadari 33 semangat nggak, Pak? 70 semangat nggak, Pak? Kita tanya istri kita. Terus istri-istri ini, perempuan-perempuan dapat apa di surga? Ibu pengen dapat apa di surga, Bu? Arjuna? Nggak ada Arjuna, Bu. Surga itu nggak ada yang mengenal Arjuna, nggak ada, Bu. Apalagi Gatot Kaca tambah nggak ada, Bu. Surga itu isinya bidadari. Loh, kalau Anda mengatakan aduh bahaya, ini sifat dunia, Pak. Cemburu itu sifat dunia. Nanti di akhirat gak ada cemburu, iri, dengki, gak ada, dihapus semua. Itu sifatnya orang di surga, Pak. Istri Anda besok meskipun Anda kawin terus gak cemburu, Pak. Maka saya ngomong sama perempuan ini biar kita tambah semangat, Pak. Istri kita dapat apa ini kira-kira, Pak? Apa makanya pasti nikmat surga, Bu. Jangan ngomong nikmat. Kira-kira nikmat apa itu? Anda kaum wanita, kalau Anda solihah, ya mudah-mudahan wanita kita solihah, Anda mendapat kedudukan sebagai ratunya bidadari. Benar, Bu. Anda menjadi pemimpin bidadari daripada suami-suami Anda. Artinya apa? Anda ini paling cantik di antara bidadari istri-istri suami Anda. Gak apa-apa, Pak. Sekarang model kayak begini kita terima saja. Hah? Makanya saya mau tanya. Aduh, banyak protes ini, Pak. Saya ini sekali ini kesini, Bu, jangan diprotes, Bu. Terserah saya, Bu, ya. Gak kesini lagi nanti saya ini. Sampai mana tadi ya? Oh iya, ratunya bidadari, benar. Tapi syaratnya harus solihah, Bu. Tahu nggak kriteria wanita solihah, Pak? Ya, itu salah satunya. Begini, saya anggap, Pak, kalau boleh milih, Pak, Pak ya, boleh milih ini, Bu, boleh milih, Bu, ya. Laki-laki sama wanita lebih enak mana, Pak? Nggak sama, jauh. Sama saja gimana?
Kalau boleh milih Pak, jadi wanita kita ini Pak. Kenapa? Wanita itu cepat masuk surga dan gampang masuk surga. Makanya saya kasih tahu, caranya solihah ini saya kasih tahu Bu. Paling cepat wanita itu masuk surga. Dengan cara apa? 4 langkah saja masuk pintu surga. Fi ayyi babin. Di setiap pintu boleh masuk. Kalau Anda jadi wanita solihah, 4 langkah Anda boleh masuk dari pintu depan, pintu samping, pintu belakang, atau pintu dapurnya surga. Silakan masuk Anda. Langsung makan. 4 langkah Pak. Kalau laki-laki banyak langkahnya. Repot laki-laki ini Pak. Sebab apa? Mohon maaf, kalau istri Anda berdosa, maksiat, yang terima dosa siapa Pak? Enak apa enggak enak? Karena enak istri Anda bilang ya. Waduh. Makanya lebih baik wanita 4 langkah saja Pak. Apa saja Bu, saya kasih jalan Bu ya. Yang pertama 4 langkah. 1 langkah untuk menuju ke surga, as-shalah fi waqtiha, salat pada waktunya. 1 langkah menuju surga. Yang kedua wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. 2 langkah lagi menuju pintu surga. Yang ketiga wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Sudah tinggal 1 langkah lagi masuk surga. Yang terakhir menutup aurat atau menutup kehormatan keluarga. 4 langkah itu menghantarkan kaum wanita yang solihah masuk surga. Kalau Anda laki-laki repot Pak, harus ibadah ya, kerja cari duit, bayar cicilan, bayar PLN, bayar ini, rumit Anda. Kalau wanita masak, padahal masak ini sebetulnya Pak tugasnya laki-laki. Loh bener, nyuci itu tugasnya laki-laki, jangan salah. Perempuan ini cuma 2 tugasnya. Apa Pak? Ngelahirin anak sama didik anak, terus bersolek dengan suami Pak. Bu dandan Bu, sama suami dandan Bu, ngelayani suami, didik anak, itu saja Bu. Belanja, cuci-cuci itu laki-laki Pak. Anda kalau di Jazirah Arab, pernah ke Arab nggak Anda ini? Loh, pernah umroh nggak? Semuanya belum? Saya doakan mudah-mudahan berangkat umroh. Bayar sendiri-sendiri ya. Naik haji, amin ya robbal. Di negara Arab, Jazirah Arab semuanya, bukan Saudi, bukan Madinah saja, Jazirah Arab, pasar itu Pak, isinya laki-laki semua, nggak ada perempuan. Anda mau beli kentang, beli timun, yang melayani laki-laki, yang beli laki-laki Pak, nggak ada perempuan. Jadi perempuan ini paling enak Pak, nggak perlu ngepel itu tugas laki-laki. Makanya saya katakan kalau boleh milih perempuan Pak, Anda nggak sadar sini. Biar nggak ngantuk kita Pak, ini intermezzo saja. Fikihnya begitu Pak, fikihnya begitu laki-laki itu Pak. Makanya Bu, jangan ngomong sendiri dulu, dengerin dulu Bu. Sabar, saya tahu Anda pengen masuk surga, sabar, tenang. Anda, saya katakan jadi pemimpin bidadari ya, dengan 4 cara tadi masuk surga gampang sekali asal Anda jadi wanita solihah. Yang terpenting adalah Anda taat dengan suami. Pertanyaannya, apakah Anda taat dengan suami? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Repot Pak. Bu, saya katakan Bu, supaya masuk surga itu paling gampang Bu ibadahnya Bu. Ayo, kalau ke mana? Kalau kita ke kondangan, ya gak usah apa dandan yang lama Bu. Dandan cantik sekali ya, sama suami nggak pernah dandan kita. Benar nggak?
Padahal undangannya Pak, kondangannya cuma 5 menit 10 menit, dandannya 1 jam 1,5 jam. Bedaknya macam-macam lagi. Gak usah Bu, gak penting itu, dosa malah Bu. Dandan sama suami Bu, suami datang Anda dandan yang cantik. Dengerin Bu. Loh bener ini Bu, itu yang dianggap wanita solihah, wa ta'at zaujaya begitu. Jangan kita keluar ke kondangan, ke mall, ke pasar, dandan kita di hadapan suami kita pakai daster, sobek-sobek lagi Pak. Bau lagi 3 minggu belum dicuci. Hah? Ada nggak di sini? Tidurnya sendiri-sendiri lagi. Dia tidur sendiri Pak, cepet tidurnya, kita ditinggal tidur. Pakai daster lagi Pak. Iya? Sudah dasternya sobek, bau, tahu-tahu kita tidur di sebelahnya Pak, tengah-tengah tidur enak-enak, kita teriak Pak. Aduh, kenapa Pak? Tanya isi, kaget berbangun. Aduh, kena peniti kutangnya itu. Rusak ini Pak. Makanya Bu, ayo sama suami Bu, yang rahmat Bu, yang dandan ya, senangkan hati suami. Kalau suami Anda ridho, insya Allah bi ayyi babin Anda masuk surga semuanya. Ya, makanya saya katakan Pak, kita ini kalau jadi laki-laki paling repot Pak. Makanya Bu, harus Ibu sadar, pakai perasaan yang halus Bu. Ya, artinya apa? Kalau suami Anda itu kawin lagi, memang pantas Bu. Resikonya berat. Benar nggak Pak? Setuju nggak? Acara ini belum acara hall ini juga dalam rangka mengalahkan kaum wanita. Ada satu orang Pak, teman saya datang ya. Habib, istri saya orang solihah. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Saya bilang, gimana? Oh, sholat Bib pas 5 waktu, pas sholat adzan selesai sholat, bahkan kadang-kadang berjamaah. Oh, masya Allah. Ramadan puasa Habib, gak pernah ditinggal. Kalau udur langsung setelah lebaran digodoi Bib, bayar hutang puasa. Masya Allah. Terus sama saya cinta Bib. Saya bilang, kalau istri Anda itu sholat, itu hal biasa. Kalau istri Anda nggak sholat, apa istri Anda bukan orang Islam dong? Kalau puasa kewajiban, masa mau meninggalkan kewajiban? Yang dikatakan kriteria wanita solihah itu, ya, yang meridhoi suaminya kawin lagi, itu solihah. Hati-hati nanti tidur mimpi semua ini Bu. Suami-suami mimpi semua ini Pak. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus apa enggak ini? Maka dari itu ayo melalui kembali kita Pak. Urusan itu nanti kita lanjut lagi Pak. Panjang ini Pak. Sudah jam berapa ini Ustaz? Wah ya. Iya dah, terakhir ini 10 menit ya Bu. Contoh bagaimana guru kita, aulia kita ini bagaimana? Aulia, para orang soleh ini diangkat derajatnya, saya katakan perkataan dan perbuatannya menyontoh Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf, Sultan Aulia itu nggak pelit orangnya Pak. Sodakohnya luar biasa. Anda jangan pelit, katanya Anda cinta dengan aulia. Wagala dikatakan, wagala radhiyallahu ta'ala anhu yatasaddaq walau bi ahadin saubeh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu saking dermawannya, punya baju 2, ada yang minta 1 dikasihkan, diberikan Pak, nggak pelit. Jangan jadi orang pelit, nggak boleh. Kadang-kadang kita kebalik, kalau urusan dunia kita nggak pelit, urusan akhirat pelitnya naudzubillah kita ini. Saya mau tanya sekarang, hall tuan saya ini, kita ini datang ke sini bawa duit nggak?
Harus bawa duit. Misalkan Pak, ada sesuatu, misalkan ya, orang butuh donasi, guru kita butuh donasi, ayo bantu Pak. Contoh kedermawanan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyontoh kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi pelit Pak. Tadi kan saya katakan mudah-mudahan kita semua masuk surga. Tapi Pak, mohon maaf, Anda misalkan ibadah haji setiap tahun, setiap bulan umroh, sholat agak Anda tinggalkan. Kalau Anda pelit, gak bakal masuk surga Pak. Gak bakal. Di surga itu ada tulisan Pak. Makanya nanti kalau ke surga Pak ada tulisan itu. Iya. Ini orang ini datang dari mana ini? Manusia apa bukan ini? Ini pakai undangan apa umum ini Pak? Di surga itu ada pintunya Pak. Apa tulisannya Pak? Ana haramun minal bakhil. Saya haram dimasuki orang kikir, orang pelit gak boleh masuk. Makanya jangan pelit Pak. Saya mau tanya, misalkan ya, jujur saya katakan, kita ini datang di tempat yang insya Allah penuh berkah, penuh rahmat dari Allah. Gak boleh bohong kita. Misalkan sekarang ini Pak, ada permintaan donasi di kantong kita, ada uang warna merah, ada warna biru, warna hijau, warna ungu, warna abu-abu, yang kita sumbangkan, yang kita keluarkan, yang warna apa Pak? Bu? 2.000 Pak. Anda kira toilet umum apa surga ini? Toilet aja 3.000 sekarang Pak. Surga ini Pak perlu pengorbanan. Saya katakan perlu perjuangan, pengorbanan. Pengorbanan kita apa? Surga, keluarkan Pak untuk surga Pak. Jangan Anda jadi pelit. Saya katakan tidak mungkin masuk surga Pak. Di surga ini orang dermawan semua Pak. Anda pernah dengar nggak satu orang kaya misalkan yang dermawan, bantu pesantren, bantu guru, bantu fisabilillah, bantu anak yatim, bantu janda? Pernah? Karena dia banyak sodako jatuh miskin. Pernah nggak kita dengar? Nggak ada, tambah kaya yang ya. Kalau orang kaya main judi, nggak lama jatuh miskin. Iya, banyak. Tapi kalau orang kaya, jangan katakan kaya lah, orang yang sering sedekah, nggak mungkin Pak. Karena apa? Karena dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Apa doanya Nabi Muhammad? 3 kali Pak. Kalau Anda sedekah ini Pak, baliasdat, 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 akan ditambah, akan ditambah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doanya Nabi. Anda percaya nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Mulai besok sedekah yang banyak. Apalagi acara seperti ini lambang-lambangnya Allah Pak. Kita ini mengagung-agungkan walinya Allah, ini lambang-lambangnya Allah. Luar biasa ini. Kalau Anda mengagungkan lambangnya Allah, berarti tandanya Anda beriman kepada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagung-agungkan lambangnya Allah, mengadakan acara maulid, mengadakan acara khaul wali-walinya Allah, itu adalah tanda hati seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan pelit Pak ya. Kalau acara seperti ini Pak, mestinya kita ini tadi bawa nggak berkat sendiri-sendiri nggak? Anda datang bawa apa? Bukan bawa apa Bu? Minta berkat, minta makan. Ini saya mau tanya panitia, dikasih makan nggak ini? Ya Allah, enak bener. Anda datang sendiri ya, nggak bawa apa-apa. Tahun depan saya doakan Anda panjang umur, tambah kaya. Kalau acara seperti bawa apa semua yang Anda punya, bawa ke sini. Bukan untuk kiainya, bukan. Bukan untuk siapa? Pengasuh pesantrennya, bukan. Untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, menyontoh kedermawannya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Bawa Anda punya duit, bawa duit ke sini, punya buah, bawa buah ke sini, punya makanan,
bawa makanan, ibu-ibu yang pintar bikin roti, bawa ke sini, kita makan bersama. Enak nggak? Kalau sekarang kan nggak enak, kita nunggu ini. Saya yakin Anda ini belum tentu juga dapat berkat. Jangan pede Anda. Hah? Sudah dapat? Oh, langsung masuk dapat. Ya Allah, kasihan kencek ini ya. Aduh Pak. Ya tahun depan Pak. Ya bawa. Ayo kita ringankan beban. Bukan, saya katakan bukan untuk seseorang, tidak, tetapi untuk menyontoh kedermawannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrul aziz. Maka kalau Anda dermawan, saya katakan Anda dapat doanya Nabi Muhammad. Jangan Anda takut, rezeki Anda akan ditambah. Yakin ditambah, nggak bakal fakir, nggak bakal miskin kita dengan sedekah kita. Kita kadang-kadang lalai masuk pasar, kita ini kalau belanja ke mall nggak pernah hitung-hitungan. Giliran untuk masjid, untuk pesantren kita hitung-hitungan. Salah ini. Ayo contoh mereka. Anda menginginkan menjadi muridnya Sultan Aulia, Anda mencintai Sultan Aulia dan berharap nanti bisa berkumpul mendapat syafaat daripada Sultan Aulia yang akan disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo contoh Sultan Aulia. Satu tadi saya katakan, bicara yang baik, kalimat thayyibah, perbuatan akhlak yang bagus, ya. Jangan Anda sombong, jangan Anda angkuh, ya. Sesama kita ini, sesama majelis, sesama saling tetangga, ayo jangan kita menyakiti hati seseorang. Ketahuilah, kalau Anda menyakiti seseorang, apalagi orang tadi mukmin, itu sama dengan Anda dosanya lebih berat daripada membongkar Ka'bah. Lebih berat Pak. Sekarang ini orang enak saja ini mencaci maki orang itu. Hati-hati Pak. Ka'bah itu Pak, Anda bongkar, dosanya masih lebih jahat daripada caci maki Pak, merendahkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka hilangkan dari hati kita sombong, iri, dengki. Ini perbuatan yang jelek, yang dimana ini yang akan menghambat ibadah kita, yang akan naudzubillah sampai menolak ibadah kita gara-gara hati kita yang gak beres. Karena yang banyak, kata Kiai tadi, yang banyak masuk surga qalbun salim, hati yang bersih, nggak ada sombong, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada kikir, ya Pak. Bisa dimengerti? Saya yakin sudah jam 12 malam, maka saatnya saya mundur karena sudah lama juga ini Pak. Saya kan ngerokok Pak. Kalau terlalu lama nggak ngerokok, ya benar saya kurang sehat sih. Tapi kalau terlalu lama sampai 1 jam nggak ngerokok Pak, tambah gelap mata saya ini Pak. Apalagi lihat wajah Anda ini gelap-gelap gini Pak, tambah tidak kelihatan saya ini Pak, bener gara-gara nggak ngerokok. Tapi ini saya lihat hitam semua, bener, bener hitam semua aja ya. Bukan menghina saya, bukan ya, boleh dikatakan fakta, boleh ya. Bukan begini. Anda yang saya katakan gelap ini, wajah gelap-gelap ini, kulitnya hitam ini, mestinya bersyukur kepada Allah. Seneng loh mestinya Pak. Harus seneng. Kenapa Pak? Ini kata ulama, kan kita ini ngikutin ulama ya Pak ya. Ibnu Arabi itu mengatakan, orang yang kulitnya gelap seperti orang Papua begitu ya. Ya tidak jauh dari Anda begini. Apa kata Ibnu Arabi? Ini benar Pak. Orang yang kulitnya gelap itu Pak, gak gampang disantet. Lo benar, lo iya benar ini, gak gampang kena sihir. Maka beruntung Anda yang gelap-gelap ini. Mungkin karena wajah Anda gelap, pas disantet mungkin salah, nggak karena kan sasarannya keliru ya. Itu kata Ibnu Arabi Pak. Maka bahagia Pak, yang hitam nggak usah diputihkan dah, yang hitam kalau yang putih dihitamkan nggak apa-apa ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan berkat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani
yang malam hari kita kholi, kita semua dapat berkah dari beliau. Dan insya Allah kita diaku menjadi murid beliau. Kalaupun kita belum bisa mengikuti beliau, paling tidak hati kita cinta kepada beliau, insya Allah dimasukkan dalam golongannya pecinta-pecinta kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berkatnya acara haul begini, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang besar maupun dosa yang kecil, Allah ampuni dosa kita. Dan insya Allah mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal, Allah juga ampuni dosa-dosa orang tua kita. Yang sekarang kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini bukan malam yang terakhir, tahun depan kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik, lebih bahagia, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan istri-istri kita menjadi istri yang solihah, suami-suami kita menjadi suami yang soleh, duriyah turunan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh wa solihah. Dan mudah-mudahan kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan berkatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sekarang hatinya enggak gembira, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sekarang jauh dari Allah, mudah-mudahan berkah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang hari ini rezekinya lagi sempit, mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang manfaat, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya Allah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi auliyaillah, khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, suami kita, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga bersama dengan guru-guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita. Dan insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita doakan guru kita Kiai Ence Asmara Kondi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan, Allah tambah-tambah lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut semua ulama, para kiai, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan, supaya kita dapat kemanfaatan dari mereka semuanya, amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihormatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Allahumma jal jam'ana hadal jam'al marhumah, wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'suma, wa la tajal fina wa la ma'na sagiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Waladhdallin amin. Rabbi firli wali walidayya amin. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang sopan, ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.